Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perancangan database menggunakan Entity Relationship Diagram IRD. Konsep dasar IRD, definisi entity, atribut, dan relasi. Entity adalah entitas atau objek hal yang ingin disimpan informasi ke dalam database. Atribut adalah informasi atau detail khusus yang menggambarkan entitas. Relationship adalah koneksi atau keterkaitan antara dua atau lebih entitas. Jenis-jenis entitas dalam IRD, yang pertama adalah strong entity, entitas yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua ada weak entity, entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga ada entitas asosiasi, entitas yang diciptakan untuk mempresentasikan hubungan antar entitas yang membutuhkan informasi tambahan. Jenis-jenis relasi, yang pertama ada one-to-one, hubungan di mana satu entitas hanya terkait dengan satu entitas lain. Yang kedua ada one-to-many, hubungan di mana satu entitas dapat terkait dengan banyak entitas lain. Yang ketiga ada many-to-many, hubungan di mana banyak entitas dari suatu jenis dapat berhubungan dengan hanya entitas dari jenis lainnya. Yang keempat ada relasi rekursif, hubungan di mana entitas memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada komponen-komponen utama dalam IRD, diantaranya ada entity atau entitas, weak entity, relasi, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah membuat IRD. Identifikasi entitas. 1. Pikirkan objek penting. Kalau sistem akademik berarti ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kalau sistem toko berarti ada produk, pelanggan, dan pesanan. Pilihan yang kedua, pilihan yang benar-benar dibutuhkan. Pilih yang benar-benar dibutuhkan, seperti mahasiswa punya data seperti NIM, nama, dan alamat, berarti mahasiswa cocok jadikan entitas. Tapi hal seperti jadwal seminar mingguan mungkin bisa jadi atribut atau sebagai dari entitas lain. Jangan lupa hubungan antar objek. Cek juga apakah entitas yang dipilih saling berhubungan atau tidak. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Yang selanjutnya ada penentuan atribut untuk semua entitas. Di sini ada identifikasi entitas, identifikasi kebutuhan data, tentukan properti unik primary key, identifikasi atribut deskriptif, tentukan atribut relasional foreign key, spesifikasi format dan tipe data, perbandingan atribut opsional. Menentukan kardinalitas dan partisipasi. Yang pertama ada analisis hubungan antar entitas. Apakah entitas A dapat memiliki lebih dari satu entitas B terkait? Apakah hubungan tersebut wajib atau opsional untuk salah satu entitas? 2. Tinjauan aturan bisnis. Diskusikan dengan pengguna atau pemangku kepentingan untuk memahami proses bisnis yang relevan. 3. Gunakan contoh nyata untuk menguji hubungan, identifikasi skenario praktis, dan lihat bagaimana entitas terkait dalam hubungan. Yang keempat adalah tentukan batasan sistem. Kardinalitas seringkali dipengaruhi oleh batasan atau aturan diterapkan oleh sistem. Yang selanjutnya ada membuat diagram IRD. Di sini saya menggambarkan contoh diagram IRD melamar pekerjaan secara online. Dengan entitas pelamar pekerjaan memiliki atribut nama pelamar, CV, ijazah, dan transkrip. Kemudian platform penyedia layanan kerja online mempunyai atribut nama akun, no ID, biodata, keahlian, sertifikat, pendukung, pengalaman kerja, pendidikan terakhir. Kemudian ada perusahaan atau tempat kerja yang dilamar, memiliki atribut jenis pekerjaan, status pekerjaan, level pekerjaan, persyaratan tertentu, kualifikasi pekerjaan, job description.
Aturan normalisasinya adalah fish normal from 1NF. Pastikan setiap atribut memiliki nilai atomik tidak terpecah. Contoh, jika atribut seperti nama pelamar memiliki beberapa nama sekaligus pecah menjadi baris terpisah. Yang kedua ada second normal from 2NF. Pastikan bahwa data sudah berada dalam 1NF. Hilangkan redundansi dan dengan memisahkan atribut yang mengganggu pada bagian kunci primer ke tabel baru. Contoh atribut seperti nama, pelamar, CV, ijazah, dan transkrip dapat berada dalam tabel pelamar pekerjaan, sementara atribut terkait platform layanan kerja seperti nama, akun, no ID, dan keahlian dikelompokkan dalam tabel lain. Yang ketiga ada treat normal from 3NF. Pastikan data sudah berada dalam 2NF. Hilangkan atribut yang tidak tergantung secara langsung pada kunci primer. Contoh, jika job deskripsi bergantung pada jenis pekerjaan, maka jenis pekerjaan dipisah ke tabel tersendiri dengan hubungan ke tabel tempat kerja. Selanjutnya studi kasus atau contoh nyata. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus sistem manajemen perpustakaan. Yang pertama ada entitas dan hubungannya. Yang pertama ada buku, atribut, memiliki atribut ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan genre. Yang kedua ada anggota, memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan email. Yang ketiga ada transaksi, memiliki atribut ID transaksi, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, status. Hubungan, relasi dengan anggota, setiap transaksi terhubung ke satu anggota. Foreign key, ID anggota, relasi dengan buku. Satu transaksi dapat melibatkan satu buku. Foreign key-nya yaitu ID buku. Staf perpustakaan memiliki atribut ID staf, nama staf, jabatan kontak. Hubungan staf mengelola transaksi. Aturan normalisasi data. 1. Studi kasus sistem manajemen perpustakaan, implementasi IRD. Entitas buku, anggota pustakawan, peminjaman, atribut buku memiliki ID buku, judul, pengarang, tahun terbit. Anggota memiliki ID anggota, nama, alamat. Relasi anggota meminjam buku, relasi one to one. Pustakawan mengelola peminjaman, relasi one to many. Hasil implementasi IRD ini diterjemahkan ke dalam tabel database yang mendukung sistem peminjaman dan pengembalian buku dengan aturan integritas data. Yang selanjutnya ada konferensi IRD ke dalam database. Yang satu ada menghubungkan entitas menjadi tabel. Setiap entitas dalam IRD akan menjadi sebuah tabel dalam database dengan setiap atribut menjadi kolom dalam tabel tersebut. Membutuhkan primary key. Setiap tabel harus memiliki primary key untuk identifikasi unik setiap baris data. Yang ketiga ada menentukan relasi dan foreign key. Relasi one to one tambah foreign key di tabel yang berada di sisi money, relasi money to money. Atau yang selanjutnya ada contoh studi kasus sistem manajemen perpustakaan IRD yang digunakan. Entitas yang terlibat, anggota, ID anggota, nama, alamat, buku, ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, peminjam, ID anggota, ID buku, tanggal peminjam, tanggal kembali. Contoh mengoperasi skema ke dalam tabel adalah di sini adalah yang pertama mengubah entitas menjadi tabel, yang kedua mengkompresi relasi antar entitas, yang selanjutnya adalah entitas yang ada dalam sistem, anggota, ID anggota, nama, alamat, buku,